Dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menyapa Ginsong semua seperti yang saya janjikan. Saya bakal temanin Anda cukup lama di kesempatan hari ini ya. Ada obrolan langsung bersama dengan Despar ya dari UKSW. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sama sapa dulu ada David Mayo Hernanda. David apa kabar? Baik, apa kabar? Puji Tuhan Ibunya ya. ya? Ada Ya, juga Firly Amelia Ika. Apa kabar? Halo, baik. Firly, iya nanti kita bakalan ngobrol. Kita punya satu tema, Despar International Mobility Program ya. But awal-awal seperti biasa lah ya ngobrol sama mereka dulu. Em, Firly asalnya dari mana tuh? Asalnya dari Kalimantan, Kak. Kalimantan Kalimantan. Tengah. Iya. Oh, tuh logatnya sudah mix loh. Suaranya nggak kelihatan kalau Kalimantan. Sudah Face-nya lebih juga, Jawa mana? iya Jawa, oh, face-nya juga kayak yang di Jawa Tengah loh. Oh Putih iya, tapi. udah mulai Firly, membaur. iya udah membaur. Firly by the way, dari Kalimantan. Kalau Iya. boleh tahu, sekarang ini kenapa sih Firly milih di UKSW? Udah ngincer dari lama, especially di Despar ya. Boleh, Oh, silakan Firly boleh cerita. oke, baik, Kak. Jadi mungkin awal mulanya, dulu Yes, waktu asik. SMA, itu kan Pada suatu hari, lagi ini mau lulus. Aduh, mohon maaf nih, Kak, kameranya. Oh. Jadi dulu oke. kan masih research, cari-cari Mm-mm. univ sama jurusan yang Yes. apa ya, kira-kira Firly bisa dan Mm-mm. Firly sukai gitu loh. Yes. Dan UKSW sebenarnya bukan pilihan pertama, tapi Mm-mm. pilihan terakhir. Oke. Iya, betul. Jadi Mm-mm. sempat mencoba juga univ-univ yang ada di Pulau Jawa, khususnya karena memang tujuannya mau merantau waktu itu. Oke, jadi pertama kali lulus SMA emang udah kayak punya goal untuk merantau ya? Iya, betul, Oh, Mbak. Jadi wow. udah nyari-nyari univ-univ yang di Pulau Jawa khususnya, terutama waktu itu kebanyakan ikut PTN juga, daftar Mm-mm. jalur PTN, SNBTN, SMBTN ya kalau dulu kalau nggak salah Ya. namanya. Uh-uh. Ya itu. Terus akhirnya nggak dapet kan, meskipun dicoba-coba akhirnya nggak dapet. Terus daftarlah di UKSW karena kebetulan Firly kan pengennya pariwisata juga. Oke, emang udah naksir pariwisata ya? Iya, Mm-mm. karena dulu sebenarnya Philip ada riset juga tentang pariwisata itu kan merupakan sektor yang cukup mumpuni ya di masa Right. depan, yang mana juga menjadi Mm-mm. program kerja dari Presiden Jokowi eh, Mhm. gitu. Sebelumnya. Mm-mm. Ya, jadi banyak membuka peluang kerja juga dan Firly tertariknya ke situ. Dan juga dulu Mm-mm. Firly sering terlibat kegiatan dari Dinas Pariwisata juga waktu Firly Mm-mm. sekolah, jadi lebih apa ya, rasanya pengen Oke. mencoba gitu Mm-mm. Mm-mm. dunia pariwisata. Nah, kemudian Oke. Firly puji Tuhannya keterima di UKSW di Mm-mm. itu. Oke. Jadi bonding ya sama dengan aktivitasnya Firly dulu ya. Iya, betul. Dan juga melihat research bahwa peluang kerja di dunia pariwisata itu juga ke depannya bakal bagus begitu. Betul prospek ya. Ini keren loh. Jadi masih masih muda tapi udah memotret ya ke depan bakal seperti apa gitu kan tuh keren banget. Oke, jadi bukan pilihan pertama tapi kemudian jadi jatuh cinta deh. Iya. Oke, yes. Tapi kayak amazed banget gak sih ketika diterima di UKSW, Firly? Iya, tentunya Mbak. Mm-mm. Kemarin kan, bukan kemarin sih, maksudnya waktu Heeh. diterima di UKSW, itu kan sebenarnya saya udah telat daftarnya. Jadi teman-teman Oke. udah melalui proses orientasi, saya itu Mm-mm. masuknya sekitar bulan Septembernya. Dan UKSW itu masih buka, dan puji Tuhannya dapat diterima dan masuk gitu, Mbak. Wow, luar biasa ya. Oke, saya bergeser ke David nih. David tuh imut banget sih. bawaan. David ya. Kalau David dari mana asalnya? Saya asalnya dari Jepara ya, Oh, kotanya Ibu Jepara. Era Kartini. Ya, betul. Oh, Ibu kita Kartini ya, Ibu Iya. Erna Kartini. Oke, tapi kalau David kenapa pilih Daspar? Seperti ada eh behind the scene-nya kayak Firly juga nggak sih? oke, dulu eh, setelah mau lulus SMA itu saya
Mm-mm. SMA saya dikunjungi oleh tim promosi UKSW sebenarnya dulu dan Oke. beberapa tim promosi universitas lain dan setiap ada promosi saya daftar semua dan Ya. dari dua tempat yang saya daftar dua-duanya keterima tapi saya waktu itu milih UKSW dan Mm-mm. jurusan pertama yang saya terima dulu itu sebenarnya hubungan internasional di Fakultas Mhm. Ilmu Sosial dan Komunikasi. Mhm. Terus setelah 1 semester, karena satu dan lain hal, akhirnya saya pindah jurusan ke Oke. Despar ya, Mhm. dan saya masuk Despar itu di semester antara tahun pertama. Mhm. Itu alasan saya kenapa milih Despar, Mhm. simply karena pariwisata itu sebenarnya multidimensi gitu. Jadi kalau saya Aha. misalnya pindah universitas dan milih S1 pariwisata itu sangat akan terlalu generalis gitu Mhm. dan salah satu jurusan yang sangat niche dan di bidang pariwisata ya Despar yang fokus ke pemasaran, pengembangan dan pengembangan destinasi, pengembangan produk gitu. Jadi saya pikir akan sedikit memudahkan lah nanti kalau misalnya mau berkarir. Soalnya kalau di pariwisata secara umum ya pasti akan bersaing juga yang dengan generalis-generalis yang lainnya gitu. Mhm. Oke, well, ke Firly. Firly waktu masuk ke Despar nih udah diterima. Seperti yang dibayangkan gak sih? Atau beyond? Atau out of the blue? Ini kayaknya lebih dari saya bayangkan ini. Gitu. Pernah ngebayangin di Despar bakalan ini begitu atau seperti apa? David, pertanyaan yang sama nanti ya. Oke. Oke. Aku dulu yang jawab ya Mbak berat ini. Yes. Mm-mm. Oke. Sebenarnya unexpected Mbak, karena awalnya ngira Despar Mm-mm. itu bakal lebih banyak kayak biro perjalanan. Karena Oke. fokusnya destinasi pariwisata, saya pikir bakal banyak mengurus tentang perjalanan wisata ke destinasi seperti itu. Nah, tapi mungkin lebih ininya waktu udah masuk Despar lebih paham bahwa di kita nggak cuma sorry Mbak, ini kameranya Mhm. kameranya dari tadi ini kan. Jadi kalau di Despa sendiri itu setelah udah masuk kita lebih fokusnya tadi seperti yang Kak David bilang kita ada belajar pengembangan, pengelolaan, pemasaran. Jadi fokusnya lebih ke situ gitu loh. Jadi nggak Mm-mm. tentang biro perjalanan atau travel Mm-mm. gitu. Ya. Dan sebelumnya saya juga sempat kaget waktu di tahun pertama itu semester ketiga kalau nggak salah Mm-mm. kita ada mata kuliah perencanaan tapak atau desain dan itu menurut saya wah, cukup berat juga. Mana itu di semester antara gitu kan, Mbak. Yang mana cuma sekitar 2 bulan kalau di UKSW. Dan itu suasananya lagi COVID. Dan kita sama teman-teman yang lain itu harus mengerjakan suatu desain konsep destinasi pariwisata secara online gitu, Mbak. Nggak bisa bertemu face to face. Jadi Ah, itu merupakan suatu tantangan dan juga mata kuliah yang cukup menantang ya, menantang. Mm-mm. mengasihkan gitu, Mbak. Nah, ini Iya. dia. Menantang dan mengasihkan ya. Jadi Iya, unexpected ya. Di iya, luar betul. jatuh-jatuhnya eh, out of the blue, lebih indah gitu ya. Bisa begitu, bisa dibilang begitu. Oke, well, David, pertanyaan yang sama. Kalau Unexpected ya. Mm-mm. kalau dari sudut pandang saya kurang lebih sebenarnya mirip sama Mm-mm. seperti Firly, cuman eh, detailnya kayak dari pengembangan eh, destinasi dan lain sebagainya, saya agak kaget dengan eh, prosesnya karena kan saya sudah membayangkan pengembangan produk itu seperti apa, pengembangan destinasi itu seperti apa. Mhm. Tapi ketika saya pindah, apalagi langsung masuk ke semester 3 dan langsung dapat mata kuliah Oh. desain Aha. desain tapak, jadi saya agak kaget itu, agak kaget dan penyesuaian juga mau nggak mau harus secepat mungkin karena Mm-mm. itu di eh, semester antara seperti yang Firly tadi bilang dan Mhm. apalagi waktu itu saya ada masalah eh, jadi 1 minggu sebelum presentasi itu komputer saya dihack, saya install aplikasi bajakan lah waktu itu dan terenkripsi semua dan saya karena yang menyimpan semua datanya dan harus bertanggung jawab akhirnya saya dalam 1 minggu itu Mhm. harus total untuk ya bertanggung jawab lah untuk menyelesaikan dan puji Tuhan hasilnya juga baik ya. Wow, 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 wow. Oke. Jadi memang menantang ya. Tapi terselesaikan itu yang keren. Oke, ini kita ke tema ini ya. Satu hal yang menarik karena ada mobility, international mobility. Ini juga sebenarnya seperti yang David eh, sebelumnya
dari fakultas sebelumnya atau jurusan sebelumnya ya, hubungan internasional ya. Yap, betul. Kalau boleh dijelaskan nih David atau Firly dan nanti saling melengkapi ya. Program International Mobility seperti yang kita temakan hari ini itu seperti apa sih kalau di Despar sendiri? Yang saya pahami dari Ya. program International Mobility Program ini adalah program mobilitas. Jadi Mm-mm. UKSW dengan mitra di luar negeri itu mengirimkan mahasiswa Mhm. untuk melakukan training di sana. Dan topik spesifik di training mobilitas ini adalah pelatihan pengelolaan situs warisan. Hmm, Eh, Ya kalau di Paris, heritage gitu ya. betul sekali. Kalau di Paris Mhm. contohnya ada kayak Musée d'Orsay, ada Mhm. eh, Museum Louvre dan lain Mhm. sebagainya. Gitu. Mungkin Firly bisa menambahkan. Firly boleh Oke. menambahkan. Mungkin secara garis besarnya seperti yang Kak David bilang tadi, selain Mhm. kita juga berkunjung untuk training di sana, kita juga Mhm. banyak datangi wisata-wisata lainnya. Jadi nggak cuma museum, ada beberapa di antaranya itu seperti wisata bersejarah, itu Mhm. ada eh, istana apa ya namanya, kayak yang karena bukan Château de Versailles, ya, itu Château de tempat Versailles, ya. wisata sejarah yang juga berkesan buat dikunjungi karena itu merupakan bagian dari Antoinette ya, Kak? Marie Antoinette, betul. Ya. Ya, Oh, Marie betul. Antoinette. Aha. Ya, Ah, jadi kita bentar, saya tutup pintu ya. oke. Agak sulit untuk ini ya Mbak, ya pronunciation-nya kalau bahasa Prancis. Nah, Iya, jadi susah kita banget banyak. kalau Perancis mah. Mhm. Iya, betul. Kita pun waktu di sana juga agak kesulitan begitu, tapi tetap belajar gitu. Nah, jadi kita banyak kunjungan ke museum, Mhm. museum-museum, terus destinasi-destinasi bersejarah, heritage Mhm. juga, yang mana kita juga melihat bagaimana pengelolaan sama pengembangan yang ada di wisata di sana, terutama di museum dan juga Mhm. wisata-wisata lainnya. Nah, kalau di museum sendiri itu kita kemarin kebanyakan kita gratis Mbak masuknya karena ada privilege khusus gitu untuk Mhm. orang-orang yang di bawah 25 tahun. Dan kita tinggal menunjukkan paspor dan itu Mhm. gratis kita bisa masuk keliling di museumnya. Ini Begitu. nih, jadi di Gus Noli ini sebenarnya pertanyaan berikutnya karena ternyata mereka sudah join. Kenapa mereka dipilih untuk bergabung bercerita di sini karena berdua David dan Firly ini ikut ya apa namanya program dari International Mobility ini ya. Ya, Pesertanya seperti itu. Oke, ini menarik ya. Jadi tujuan utamanya dapat ya berarti di secara konteks pendidikannya di pengembangan mahasiswa dapat karena memang di sana banyak belajar seperti itu ya. Betul. Mm-mm. Oke. Nah, ini masuk lagi nih ke apa pengalamannya. David sendiri pengalaman selama mengikuti program ini. Berapa hari, berapa lama, kemudian yang menarik adalah sebenarnya ini ditunjuk atau kita mesti kayak apply gitu kan, which is memang kita di UKSW kan, tetapi pasti kan semua mahasiswa punya peluang. Nah ini secara pengutusan, penunjukan atau Firly dan David mesti apply, mengajukan diri, apa sih istilahnya apply ya, apply Iya, ke betul. kampus. Silakan, boleh. Uh, jadi untuk mengikuti International Mobility Program ini, Mhm. itu kami apply. Oke. Jadi di bulan Januari atau Februari, ya, saya lupa tepatnya, itu kami mengirimkan beberapa requirement seperti Mhm. surat komitmen, uh, ya Mhm. surat komitmen, terus CV dan lain sebagainya. Lalu kami mengikuti wawancara Mhm. dengan dosen-dosen di FID. Lalu beberapa minggu setelahnya baru diumumkan bahwa kami eligible atau tidak mengikuti program ini. Hmm, Seperti itu. oke, Firly juga. Firly itu kalau dilihat kayak Feby deh. baby siapa Mbak? Feby itu nanti saya tunjukin IG-nya ya, yang barusan merit. Oke. Tuh, kayak dia banyak intermezzonya. Lanjut, Fir. Firly sama juga kayak Kak David. Iya, kita lewat satu jalur yang sama karena waktu itu juga diumumkan melalui sosial media Instagramnya Mhm.
fakultas interdisiplin atau Despar. Jadi kita apply langsung sesuai dengan requirements yang diminta begitu. Dan juga melalui proses wawancara, baru setelah Mhm. itu dipilih dari Oke. seksi tersebut begitu, Mbak. Yes, ini yang menarik. Kenapa? Ini kan kesempatannya untuk semua mahasiswa ya. Ya, betul. Ya. Untuk mahasiswa Kenapa Despar. untuk mahasiswa Despar betul? Untuk Apa mahasiswa sih? Despar yang pernah Mm-mm. mengikuti HUH tuh, gitu. Yang Oh, pernah, okay, iya. well. Nah, Jadi sedikit mengerucut. Gitu. Karena mm-mm. mobility Ya, program itu setahu saya yang diinformasikan mm. oleh salah satu profesor Yes. kami yang di Mm-mm. FID dan juga mengajar di Paris itu seharusnya kalau mobility program itu kurang lebih 1 semester dan tapi karena ini short mobility program jadi dianggapnya kami sudah pernah mengikuti eh, HOH. apa ya namanya ya pendahuluan itu melalui HOH karena di sana kami belajar tentang prasejarah warisan Mm-mm. warisan budaya terus termasuk geologi dan ilmu-ilmu Mm-mm. terkait. Oke, berarti ini kayak advance-nya gitu ya? Iya, iya betul. Jadi Oke. program lanjutan dari HOH-nya Mm-mm. baru kita ke mobility-nya begitu. Iya betul. Oh, I know. Jadi kenapa tertarik ya karena memang ini bermanfaat banget ya, of course ya. Pengalaman pengalaman unik deh yang boleh diceritain. Siapa dulu ya? David dulu deh. Em, ada pengalaman yang unik gak sih? Ini Pengalaman yang bebas menarik. ini Mm-mm. bebas akademis atau apa saja? Bebas akademis. Oh, bebas. Pengalaman unik adalah saya dan Firly pernah ketilang di Paris. Jadi, Oh iya, iya, karena gimana tuh kami ceritanya? kurang kurang riset sebenarnya Heeh. terkait dengan penggunaan kartu Navigo namanya kartu mungkin kalau di sini seperti flashcard atau yang buat transportasi Oke. umum gitu. Itu di Eh, prepare dari Indonesia atau mesti apa kayak ditukar di sana atau em, sampai seperti apa? di Paris dulu baru kita Oh, ngurus kartunya gitu. mm-mm, mm-mm, Dan kita di awal kedatangan itu dikasih kartu yang tidak terlalu tebal tapi itu namanya Navigo Easy dan itu mhm, ternyata kartu yang hanya bisa digunakan di center greater area of Paris gitu. Jadi di mm, zona 1 sampai 2 kalau nggak salah. mm-mm, Jadi dan kami sempat eh, menjemput Pak Aldi dosen kami karena mm-mm, beliau juga ada keperluan di mm-mm, program ini mhm. dan kami pergi ke bandara yang mana adalah zona 5 dan kami menggunakan kartu tersebut tanpa Iya, iya. sepengetahuan kami pede lah ada controller namanya orang-orang yang ngecek kartunya Mm, gitu kami ya. ngetap ternyata gagal dan kami harus membayar denda 30 euro ya kalau misalnya atau tiga tiga puluh puluh lima lima euro ya tiga 35 puluh euro lima Waduh, gitu. ini kayak Iya, unforgettable moment. iya, apes. Ya, 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 ya. Oke, ini pengalaman uniknya rupanya ya. Tapi jadi pembelajaran nggak sih? Berarti itu kartu ada beberapa gitu ya di zona Iya, tertentu. Satu lagi betul. yang mungkin punya zona yang lebih coverage areanya lebih luas gitu mungkin. Betul, betul. Jadi biasanya orang kalau ke Paris itu kan berkunjungnya nggak cuma di greater area Paris, nggak cuma di Mm-mm, senternya, nggak cuma mm-mm, di dalam Marigot, tapi mereka juga ke Chateau de Versailles, yang mana itu sedikit keluar dari Paris, terus ke area-area lainnya, seperti bandara kan tidak di dalam Parisnya, tapi sedikit di luar Paris gitu. mm-mm. Jadi eh, harusnya pakai kartu yang yang lebih tebal yang ada identitasnya gitu, bukan yang kartu Navigo isi. Oke, well ini sedikit pertanyaan praktis yang waktu itu yang dipersiapkan David dan Firly ketika mengikuti program ini apa sih? Ini oke, aku yang coba bantu Ah, jawab ya, Mbak. silakan. Mm-mm, Kalau kita dari awal itu kita sudah ada diberitahu juga untuk mempersiapkan mm-mm, beberapa dokumen, terutama untuk ah, dokumen travel seperti paspor, terus mm-mm, visa, kemudian juga dokumen-dokumen pendukung lainnya. Yang mana kan kita sebagai students ya, jadi waktu itu kita mm-mm, juga minta surat-surat rekomendasi dari kampus, dari UKSW, mm-mm, dan juga dari MNHN, itu program mm-mm. itu mitra yang bekerjasama dengan UKSW gitu. Oke, yes. Mm-mm, Jadi the Museum National of Natural History di Paris, di Prancis. mm-mm, Kita juga harus melengkapi beberapa dokumen, terutama untuk keberangkatan yang students purpose gitu, Mbak. Begitu. mm-mm. Hmm. Oke, kalau bahasa prepare juga nggak, Firly?
Kalau bahasa saya cuma kayak prepare yang daily conversation saja, misalnya kayak Oke. bilang thank you atau halo kayak gitu-gitu aja sih Mbak. Kalau Kak David mungkin lebih ini lagi ya. Enggak, ya. Oke. Kami survive 30 Silakan. hari dengan cukup dengan bonjour dan s'il vous plaît dan Dan merci Mas gitu. berarti ya. Hanya dengan tiga itu kami cukup survive. Walaupun orang Prancis ternyata eh, ada yang berbeda-beda, ada yang nyaman diajak ngomong bahasa Inggris, tapi ada yang tidak nyaman juga, tapi bisa dimengerti itu kan budaya gitu. Oke, kalau dari pandangan David sendiri orang Perancis seperti apa sih? Mereka lebih intro, ekstro atau hangat begitu? Kalau kita kan budayanya hangat ya, warm gitu kan kalau Indonesia. Kalau David sendiri seperti apa? Eh, yang saya tangkap mereka orangnya direct, sangat direct. Oke. Jadi Oh. Oke. saya ingat itu waktu dengerin lagu bareng-bareng, terus ada salah satu teman saya bilang, eh, selera lagu lu jelek tanpa basa-basi. Wow, Ibu seru literally, ya tahu tapi ya. literally. To the Ya, point banget ya. ya. Tapi mereka tidak bermaksud untuk menyinggung. Hanya Yes. mereka, karena bagi mereka itu ya apa yang diisi pikiran mereka ya, ya itu beropini Mm-mm. mereka dan ketersinggungan kan itu yang ambil kan yang kitanya. Jadi saya sih nggak Betul terlalu responnya tersinggung. kita ya. Betul. Tapi keren loh, sebenarnya kalau kita terlatih seperti itu juga asik ya. Bisa Iya betul. gak usah disarikan. Ya nggak Ya. sih? Kalau kita tuh Dan banyak bubble-nya waktu berkomunikasi kan kita bingung menyarikannya apa. Itu sudah betul. sarinya. To the Dan point. itu ternyata berkorelasi dengan eh, di akademis juga. Mm-mm, Jadi mm-mm, penyusunan laporan mm-mm, naskah-naskah akademis itu mm-mm, mereka lebih suka yang straightforward gitu. Kalau kita di Indonesia kan terbiasa dengan struktur yang sangat cukup rumit mm-mm. ya, pendahuluan Ya. harus segini Mm. segini segini. Kalau mereka, ya kamu datang ke sini, kamu belajar apa, ya sudah gitu. Jadi Hmm, kami bahkan cuma diminta 3 sampai 4 halaman itu di waktu itu. Iya, betul buat Nah, laporan finalnya sangat cuma 3 sampai ya 4 lembar. very very direct. Ya. wow, wow. Ini lebih ke sini berarti. Kalau manfaat dari apa yang Firly dalam program ini dapetin. Ya, Firly sama David mungkin punya catatan tersendiri secara manfaat ya. Manfaat mungkin dalam hal ini adalah secara akademis maupun sebenarnya personal ya, karena personal itu kan apa namanya hubungannya nanti sama portofolionya Firly dan David ke depan ya. Silakan. Siapa dulu yang boleh cerita? Ya bakal seru deh. Oke, Firly, mungkin dari silakan. aku dulu. Nah, kalau Mm-mm. dari saya sendiri Mbak, mungkin kalau dari segi akademisnya, karena kita kan di sana lebih banyak field study, berkunjung ke Mm-mm. museum, dan juga destinasi-destinasi wisata, kita juga Mm-mm. bisa melihat secara langsung gimana pengelolaan, pengembangan destinasi wisata yang ada di sana gitu. Yang mana memang mereka tuh tidak banyak melibatkan seperti lokal community yang ada di Indonesia, melibatkan banyak stakeholders, karena di sana mereka karena saya juga ada bertanya ke teman saya di sana, itu pemerintah dan juga beberapa instansi swasta yang fokus Mm. membantu dalam pengelolaan destinasi di sana, Mhm. begitu. Dan juga menurut saya yang berkesan itu waktu berkunjung ke sana mereka juga tidak melupakan untuk teman-teman disabilitas. Di sana mereka juga menyediakan huruf braille yang untuk tunanetra biasanya itu saya juga sempat wow mereka menaruh kepedulian juga kepada teman-teman Mhm. disabilitas yang juga mau berkunjung ke museum begitu. Dan yang saya ingat lagi itu adalah mereka menanamkan kepada anak-anak untuk berkunjung ke museum. Jadi Mm. di sana itu kita sempat melihat banyak anak-anak yang datang untuk belajar tentang museum di sana. Jadi mereka Mhm. ada yang kayak kelas painting, jadi menggambar objek-objek yang ada di museum. Terus mereka having fun sama teman-temannya juga sambil belajar gitu Mbak. Karena ada objek-objek museum yang interaktif begitu di sana Mm. disediakan. Em, Mungkin itu yang dari segi akademis. Kalau dari saya, Mm. kalau yang secara personalnya, tentunya networkingnya ya Mbak ya. Karena kita juga bertemu dengan banyak teman-teman, gak cuma dari Paris atau Prancis, kita juga banyak ketemu teman-teman dari luar. Misalnya kita Mm. ada juga ketemu sama teman-teman dari Italia, Hungary, terus dari Afrika, Mm. Namibia ya kalau nggak salah, terus Portugal dan banyak teman-teman lainnya. Jadi kita culture sharingnya tuh
dapat banget gitu. Kita Mm-mm. bertukar pikiran, saling bertukar Mm-mm. cerita kayak gitu. Nggak cuma bertukar ilmu secara akademis, tapi juga apa ya? Dari sisi lainnya kita juga saling sharing kayak gitu loh Mbak. Ya, Jadi mungkin itu sih networkingnya luar biasa dirasakan waktu mobility program ini. wow, culture sharing sama networking. David, silakan. Kalau dari secara akademis saya kurang lebih sama kayak Firly, tapi saya sangat menyoroti tentang implementasi teknologi di sana yang Mm. menurut saya itu sangat engaging dan sangat menarik untuk bisa dipakai oleh segala uh, usia, termasuk dari anak kecil sampai orang tua pun. Mereka membuat sistem apa namanya kayak bird view gitu, dan Mhm. kita itu sangat interaktif dan kita bisa melihat detail-detail dari misalnya pengelolaan gedung di misalnya Musée d'Orsay atau di mana gitu. Mhm. Dan yang saya notice adalah mereka punya kebijakan yang menurut saya cukup matang dan pemerintah setempat sangat bisa lah untuk mengimplementasikan itu semua, seperti kayak eh, apa namanya penggunaan ulang gedung-gedung di sana yang tadinya tidak terpakai dan dialihfungsikan menjadi museum dan lain sebagainya. Menurut saya itu sesuatu yang bisa dipelajari Mhm. oleh bangsa kita, yang mana kita juga punya banyak bangunan heritage, tapi tidak terlalu terawat lah. Kita lihat contohnya seperti di Semarang itu kan banyak bangunan heritage tapi uh, tidak terawat dan bahkan malah dialihfungsikan jadi modern gitu. Itu hal yang sangat disayangkan dan kita bisa belajar dari situ. Tapi kalau dari sisi personal, yang paling penting juga buat saya networking tadi. Kami kenal dari kami kenal teman-teman dari segala penjuru dunia, dari Amerika, eh, Mhm. si siapa namanya itu? Eh, yang nemenin kita ke Ambyang itu Amerika, terus Belanda, Israel termasuk, dan Oh. dan itu ya hal-hal yang sangat saya apresiasi dan saya syukuri lah. Mhm. Karena dengan itu kami bisa berkoneksi, membangun koneksi, eh, dan satu hal lagi itu Mhm. pengalaman ini mendorong saya untuk eh, bermimpi lebih tinggi sih, karena ada teman kami yang orang Indonesia juga, dia bisa kuliah dengan beasiswa di Paris, dan saya jadi ngulik-ngulik lah kemungkinan-kemungkinan itu, dan eh, tidak hanya berhenti di jenjang studi Mhm. D4 saja gitu. Wow, jadi take dream higher ya. Yes. Kalau diceritain tuh kayak pernah deh nanti kalau teman-teman ujian TOEFL ya, bakalan ketemu tuh yang diceritain heritage gedung-gedung, tapi pening udah lewat itu ujian TOEFL. Tapi keren ya. Masih inget ya sih teman-teman dari ini namanya International Mobility ya, bener-bener dari beberapa negara ya. Masih inget gak dari ada berapa negara dan jumlah pesertanya waktu satu tim dengan David dan Firly kurang lebihnya. Kita waktu itu ada terbagi dalam beberapa kelompok ya, kalau nggak salah ya Mm-mm. Kak. Empat Oh. atau lima. Jadi satu kelompok itu tiga ada sekitar, tiga oh kelompok tiga. tiga Tiga kelompok kelompok ya? ya. Oh iya, tiga kelompok. Satu kelompok tuh ada yang tiga, ada yang empat. Mhm. Ada yang Iya, ada yang 5, ada yang 6 kalau nggak salah. Oh Ya lima nggak sih? atau enam, nah itulah. Mhm. Iya, Jadi heeh. cukup banyak. Iya, Banyak. cukup banyak. Itu Jadi kalau dapat dari teman dari satu negara berapa orang? Kalau Firly dan David kebetulan dua yang dari Indonesia ya. Kita bertiga tiga. Oh lagi bertiga, ada. oke. Mm-mm. Nah, kalau Wah. yang dari negara lain itu dari Paris ya juga lumayan banyak. Ya, Mhm. dari Prancis itu ada 4, ada Mm-mm. Ada Thibaut Yel, ya. Terus yang lainnya dari Namibia, Italy, Chile, ya. Italia ada 3, terus Argentina 1, Chile 1, Hungaria ada 2. Mhm. Nah, jadi cukup banyak. Iya, betul. Tidak lebih dari 20 tapi sangat diverse. Wow, wow, luar biasa sekali ya. Kalau menurut teman-teman nih David dan Firly, program International Mobility yang kalian bersyukur ya terpilih, kemudian bisa mengikutinya ini helpful banget nggak sih untuk mengembangkan perspektif global dalam studi Despar? Karena kita ngerti ya, kalau di Despar itu kan visinya adalah reach global
Reach global, act locally ya. Oke. Gimana nih? Boleh diceritain nggak, David? Ini sangat membantu saya dan apalagi keterlibatan eh, dalam program ini tuh nggak Mm, cuma fokus di pariwisatanya tapi mm, mencakup dimensi pariwisata yang lain gitu. Jadi saya pun sekarang nggak cuma memandang pariwisata itu pasti cuma mendatangkan wisatawan, membangun destinasi, Ya, tapi kita juga bisa korelasikan dengan prasejarah, dengan ya. arkeologi bahkan Mm, dengan geologi. Bahkan ke implementasi teknologi seperti yang saya bilang tadi dan diimplementasi teknologi yang sangat kompleks bisa masuk ke keamanan data dan sebagainya. Jadi ini sangat membantu saya untuk eh, untuk mau mengeksplor banyak bidang dan eh, mencari sweet spot lah buat diri saya sendiri ya untuk lebih mm. saya dalami gitu. Wow. Jadi apa namanya? Ini yang disebut unexpected tadi ya. Betul Beyond sekali. banget. Ternyata Ya, Par itu nggak cuman melulu kayak yang Firly bilang, pikirnya cuman ya mungkin Despar tujuan-tujuan wisata doang gitu ya, tapi ternyata lebih dari itu ya ke pengembangan. Ini luar biasa sekali ya kalau dengar cerita mereka berdua yang sempat mengikuti itu. Em, ini deh, kalau dari fakultas kalian ngerasain nggak sih apa sih yang di support besarnya dari fakultas ya program ini yang membantu teman-teman ini mungkin ada nggak sih apa istilahnya mungkin secara kan kesana kan juga butuh biaya ya kalau di dari kampus sendiri seperti apa? Oke, aku izin jawab ya, Mbak. Firly, siap. Mm-mm. Kalau kita, puji Tuhannya sangat disupport sama Hmm. fakultas interdisiplin khususnya, Yes. dan juga dari Bapak Ibu dosen, yang mana mereka juga kan pernah sebelumnya mobilitas ke Prancis, dan Mhm. mereka juga sharing terkait pengalaman mereka di sana, hal-hal yang perlu Wow. disiapkan apa aja. Pokoknya kita saling sharing, Mbak. Jadi mereka membantu kita untuk memberikan gambaran lah, seenggaknya sebelum kita ke Prancis itu seperti apa. Dan puji Mhm. Tuhan juga kita di program ini itu dibiayai secara full. Jadi fully funded Mhm. dibiayai oleh kedua belah mitra begitu Mbak. Wow. Iya. Waduh, ini pertanyaannya jadi meleset karena memang ternyata fully ya, complete. fully funded ya. Bahkan sampai ke Iya. pengurusan visa itu dibiayai, Oh ya? ya untuk pulang pergi ngurus visa dibiayai dan em, bahkan untuk proses bikin visanya kami dikasih tips and trick juga, dibantu Mhm. untuk dicarikan agent yang cocok untuk mempermudah proses visa kami. Kami sangat disupport gitu Oke. untuk mengikuti program. Siap, ini mungkin di luar itu. Tapi tetap ada hubungannya dengan kenapa kalian di Despar. Ini pernah dibayangin sebelumnya nggak sih, Firly dan David bakalan bisa ikut HOH, bakalan bisa ikut International Mobility. Pernah dipikiran nggak? Atau mungkin sebelum masuk di situ deh, pernah baca-baca bahwa ada ini, ada itu, dan kalian sudah kayak yang ini jadi bayangan bakalan jadi goal gitu seperti itu. Pernah nggak Firly? Silakan. Oke Mbak, jadi mungkin Waktu ngulik uh, pernah lihat juga nggak? apa gimana? Waktu ngulik UKSW Despar. Oh iya, Sempat oke. lihat nggak? Atau enggak ini waktu udah masuk baru wow, wow gitu kan. Kalian banyak dapat surprise yang indah Oke. ini. Iya. Kalau dari saya sendiri waktu itu Mm. sebenarnya belum tahu program HOH yang Oke. pertama. Nah, Yes. karena kan apa ya, tertariknya itu karena internasional program dan Mhm. juga free. Jadi nggak perlu membayar apa-apa. Oke, saya langsung gas, saya mau daftar, saya mau ikut karena Yes. menambah pengalaman dan juga portofolio gitu kan Mbak. Karena ini Mhm. merupakan international program, bisa Mhm. bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara dan juga Ah, melatih skill kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris itu sih Mbak yang buat yes. proses untuk percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris begitu. Wow, tapi kayaknya Firly udah fluent juga ya. Oh belum Mbak, masih belajar, I'm still learning. Sama. Nah, jadi dari situ terus yang untuk mobility program yang ke Aha, Paris itu sebenarnya saya awalnya nggak mau daftar loh Mbak. Saya daftarnya itu serius? langsung. Heeh. Iya. Kenapa? Awalnya saya mikir waktu itu kan
di tahun 2024 itu pengumumannya di Januari atau Februari di Mm-mm. sosial media, di Instagram. Terus saya lagi ngerjain TA juga, tugas akhir di Despar. Oke. Ya, Aha. dan saya mau ngejarnya itu lulusnya cepat gitu loh, Mbak. Mm-mm. Jadi pertimbangannya ya cukup besar gitu. Jadi saya mau lulus cepat tapi juga ada program yang menarik gitu kan. Nah, tapi Mm-mm. saya pikir lagi, saya menjadi mahasiswa diploma atau sarjana itu kan cuma sekali seumur hidup gitu kan, Mbak. Dan Mm-mm. kegiatan atau program mobility ini kan cuma bisa diikuti oleh anak-anak Despar. Dan Ya. why not gitu. Akhirnya kayak memberanikan diri mencoba lagi untuk ikut meskipun kelulusannya agak mundur kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, pengalamannya menarik dan berharga gitu, Mbak. Iya, itu aduh valuable. Ya. David, pertanyaan yang sama. Pernah Eh, yang nggak pernah. Jadi dulu waktu riset tentang Despar itu saya sama sekali nggak punya bayangan bakal bakal ikut program internasional dan saya juga tidak mungkin riset saya kurang terlalu dalam jadi saya tidak tahu kalau ada program internasional. Padahal untuk HO sendiri 2017 sudah ada, 2018 sudah ada dan itu berjalan secara tahunan gitu. Baru di 2 tahun terakhir sebelum lulus itu eh, mulai terpapar informasi seperti itulah HOH dan saya juga sangat berterima kasih lah dengan dosen-dosen yang mengencourage saya untuk ikut program. Jadi saya sebenarnya itu mahasiswa yang cukup pasif dan di Oke. encourage sama dosen-dosen kami, Kak Memri ini, Ibu Lasti gitu untuk David ikut dong itu HOA terus saya cari tahu tentang program tersebut ternyata menarik saya ikut dan puji Tuhan karena ikut HO jadi eligible juga untuk join international mobility program itu dan saya waktu itu juga mirip kayak Firly last minute karena kayak saya itu tahu program awal Januari tapi waktu saya cek paspor saya itu udah expired. Expirednya tahun 2023 bulan Desember baru sebulan expired. Terus akhirnya aku ngomong ke kakakku juga, aduh nggak usah deh kalau gitu kan. Ternyata di encourage lagi sama sama ibu dosen ibu Rini dan Berini ya. beliau ngomong iya kan tapi paspor saya udah expired ini nanti lama nggak ngurusnya gitu. Langsung bisa coba aja gitu yang penting coba dulu terus saya langsung ngurus itu waktu itu dan untungnya tidak sia-sia dan keterima sih. Wow, wow. Aduh, ikut seneng tau nggak sih? Emang asiknya kalau ngobrol sama mahasiswa begini ya. Mereka bisa kasih testi yang mereka bener-bener rasain ya. Effort mereka, kemudian ketertarikannya, dan kemudian juga kayak em, bukan dream tapi come true gitu ya. Nggak pernah diimpiin, tapi ternyata ini adalah sesuatu yang lebih dari apa yang diharapkan. Oke, ya kan? Pertanyaan saya di luar itu tapi masih di dalam Despar. Iya, Bu Rini sering saya ngobrol sama beliau luar biasa. Beliau tuh dosennya sangat luar biasa, Sangat-sangat. sangat kan? Oke, well next apa lagi ya? Ini nih manfaatnya udah tadi. Tapi by the way ada tantangan nggak sih? Tantangan yang kayaknya tuh kayak solve problemnya tuh agak-agak susah buat kalian atau tantangannya terpecahkan karena dari tadi saya dengar Firly dan David ini wah tantangan tapi menantang gitu kan. Tapi waktu ikut internasional which is ini kan advance dari HOH ya. Ada tantangannya enggak secara itu? Enggak ada ya, hampir enggak ada ya. Em, Mungkin tantangannya sewaktu di Prancisnya Oke. lebih ke language barrier-nya, Mbak. Ya Language betul. barrier. Oke, ya ya Kita ya harus ya. menyesuaikan di sana kan karena di Prancis sendiri kan mereka menggunakan bahasa ibu mereka bahasa Prancis. Jadi Mm-mm. tidak semuanya menggunakan bahasa Inggris dan Mm-mm. mungkin kita bisa bertemu itu beberapa spot di wisata, destinasi wisata atau di tempat transportasi. Jadi ada di beberapa spot aja gitu. Mhm. Itu sih Iya dan iya juga iya. untuk budayanya juga sih, Mbak. Kan Budaya. beda jauh ya antara Indonesia Betul. dan Prancis kayak gitu. Culture Jadi sama barrier language ya. Mm-mm. iya gitu. Oke, David, find something tantangan? Eh, Mirip-mirip sama Firly di language barrier. Saya bahkan pernah dimarahin itu di resepsionis waktu beli tiket itu karena ngomong bahasa Inggris gitu. Orangnya Oke. jutek banget saya ingat itu. Saya sama AB dimarahin terus disuruh pergi tempat yang lain buat beli tiket ke tamannya gitu.
Terus Oke. untuk budaya mungkin tadi aja untuk yang direct. Direct. Mm-mm. Karena saya pribadi orangnya emang direct, tapi kalau di Mm-mm. Indonesia dengan sikap direct itu cukup menimbulkan masalah. Tapi kalau Mm. di sana saya malah bisa klop gitu kalau ngobrol. Jadi ngomong belak-belakan aja, jelek ya jelek, bagus ya bagus Ya, gitu. Saya malah lebih bisa, engagement eh ya. iya lebih bisa engage lah di sana. Gitu. Dan mungkin Oke. makanan ya karena kami Mm. lidah-lidah Asia Oh, gitu, ya yes. lidah-lidah Asia. Tapi untungnya di sana juga banyak Tesnya lebih apa kemana namanya? tuh? Bagaimana? Tesnya lebih ke salt, asin, pedas. Kayak Indonesia kan bisa tuh di what is it, ingredientnya kita udah ngerti meskipun nggak Eh, bisa bedah semuanya ya. Ini kayaknya banyak suku apalagi ya kalau di Indonesia ya. Kalau di sana iya gimana? betul. Mm-mm. Kalau yang saya dapatkan itu lebih ke plain dan kadang kecut ya, Firly. Ya, tekstur Iya, rasanya. kadang Betul, kecut. betul. Tapi untuk itu kami bisa mengatasi seperti Mm-mm. kayak kami beli Aman ya. makanan Asia, ya kita juga Oh, bawa persediaan ya, Firly. wah, Dan Ya, gimana? kita bawa ya, persediaan dari Indonesia, Mbak. Jadi kita juga iya, ada tempat masak di sana. iya. Gitu. Kami Wow. Ini ngekos salah di satu tip. orang Indonesia, jadi kami sering dimasakin ya kan, Firly. Iya, jadi kita sering tawarin dinner bareng kayak gitu, Mbak. Iya, Wow, wow, wow. Ini ternyata juga part of preparationnya itu ya. Jadi persiapan makanan Indonesia. Jadi untuk ketika lagi bosan langsung di switch ke lidah Indonesia gitu. iya, Ya, betul, Mbak. Oke. Tantangannya cukup teratasi kalau saya dengar. Again sih Gunsoli apalagi mereka masih muda juga kan. Kalau masih muda dengan seperti ini tantangan kayak gitu nggak begitu berarti apalagi dengan satu orientasi yang luar biasa mereka mau mengejar secara personal, manfaatnya, akademis semuanya dapat. Jadi kayak itu kecil ya tantangan seperti itu ya. Culture sama itu berselenggolan sedikit. Oke, responnya asal positif aja belajar banyak berarti ya secara betul culture sekali. sama itu. Oke, di sana nggak kayak kalau di Indonesia punya bahasa kesatuan ya. Di sana punya nggak ya? Nggak kali ya. Kalau dari Eh, apa namanya Perancis apa daerah yang berbeda-beda gitu kan mereka juga bahasanya. Mereka lebih seneng kalau orang turis atau pendatang itu berbahasa dengan bahasanya mereka pastinya ya. Kalau di luar negeri seperti itu ya. iya Lebih betul. senang begitu ya. Kayak Eh, Mereka itu sebenarnya ada beberapa bahasa juga karena yang teman kami kasih tahu Korongtong itu mm, di Prancis yang dekat Spanyol itu bahasa mereka juga bukan bahasa Prancis tapi lingua franca mereka tetap bahasa Prancis gitu. mm. Tapi Oh. terkait terkait interaksi antara turis dan eh, native itu memang kalau yang saya tangkap itu mereka itu karena kalian turis datang ke Prancis, Mhm. ya kalian jangan protes kalau saya misalnya bahasa Inggrisnya terbatas gitu loh. Kalian datang ke sini ya harusnya belajar bahasa sini juga, paling nggak Ya. dasarnya gitu. Tapi jangan maksa mereka bicara bahasa Inggris juga gitu. Jadi mereka Ya tetap kalau sebenarnya, native agak susah juga ya ya Inggrisnya. betul betul. Jadi kalau kita agak-agak kayak apa namanya kacau sedikit Inggrisnya juga nggak perlu untuk wah karena ternyata mereka juga yang native agak susah juga Inggrisnya ya. Oke, menarik sekali kalau ngobrol tentang apa namanya eh kesukaan kuliah di Despar nih. Gonzalia bersama dengan anak-anak ini teman-teman. Nah ini ada lagi hmm, momen paling berkesan. Nah waktu ikut International Mobility, Firly ada? Momen paling berkesan ya. Mungkin Ah, waktu berkunjung ke tempat-tempat ikonik yang ada di Paris dan yang ada di Prancis, Mbak. Pertama itu seperti Museum de Louvre, Musée de mhm, Louvre, itu mhm, yang ikonik sama bangunan segitiganya dan juga lukisan Mona Lisa. Itu mhm. merupakan pengalaman yang berkesan dan memorable menurut saya karena apa ya, itu merupakan apa ya, destinasi utama bagi orang-orang biasanya. Mau ke Yes. Paris, mau ke Prancis, mau lihatnya Mona Lisa. Atau enggak, kita juga waktu itu ada ke Musée d'Orsay yang Mhm. ada Van Gogh.
Nah, jadi kita juga ngelihat lukisan Van Gogh-nya langsung, Mbak. Dan itu real kayak di depan mata, langsung kita melihatnya gitu. Jadi, wow banget gitu loh pengalamannya untuk berkunjung ke tempat-tempat ikonik yang ada di Paris atau Prancis gitu. Saya aja masih lihat fotonya aja loh, Fir. Diceritain gini tuh jadi kayak mupeng, tau gak sih? Pengen banget, asik ya. David, pertanyaan yang sama. Sama berkunjung ke museum-museum bersejarah karena Paris juga terkenal dengan seninya. Mm-mm. Dia kayak center of art gitu untuk Yes. dunia. Terus kalau koleksi seni yang paling saya kagumi malah lukisan di depan Mona Lisa. Itu Oke. ada lukisan Yesus waktu mengubah air menjadi anggur. Itu Wow. besar banget dan Hmm. ternyata tidak banyak orang yang notice. Mereka terlalu fokus ke Mona Lisa. Tapi sebenarnya di depannya Mona Lisa itu ada lukisan itu dan besar banget. Itu saya stunned gitulah. Sampai bingung ini bikinnya gimana lukisan segede ini gitu. Wah. Dan em, yang paling berkesan Message-nya lagi sampai nggak sih David? Kalau David gimana? lihat lukisan itu, karya-karya seni itu, message-nya sampai nggak? David jadi tahu kalau itu Tuhan Yesus Halo, mengubah air jadi anggur. Message yang disampaikan maaf, dari maaf. karya seni itu. Bagaimana? Sorry, tadi Message, kecabut earphone saya. ya nggak apa-apa. Message-nya dari karya seni itu David bisa tangkap itu bagus banget gitu. Sampai nggak? Message Kalau yang kalau disampaikan. message yang eh, pelukis usahakan untuk ditangkap oleh apa namanya Hikmat. kita sebagai penikmat gitu, jujur nggak terlalu, cuman saya lebih membayangkan Oke. eh, proses pembuatannya itu. Hmm. Eh, Bagaimana dia bisa membuat lukisan yang sebagus itu, Hmm. sebesar itu dan detail banget. Lalu lukisan-lukisan di ceiling gitu juga, saya juga bingung tuh bikinnya gimana gitu. Oh ya, Iya, lukisan-lukisan yang di ceiling saya lupa feeling nama pelukisnya. Iya, di atap-atap atap. kayak Hmm. dom, iya kayak dom gitu kubah gitu Hmm. dan ada banyak lukisan gitu. Itu bagus banget itu di Musée du Louvre juga itu. Mhm. Dan Itu di atas apa sih? Kayak kaca gitu nggak sih? Bukan ya? kayak keramik tapi di atap, di Wih. kayak di katedral-katedral mungkin ya. Mhm. Iya, iya Heeh. bisa Iya, kayak. seperti itu ya. Terus yang paling berkesan lainnya adalah ketika saya, Firly dan teman-teman kehujanan di Prancis Utara dan harus berlari dari museum ke stasiun untuk mengejar kereta ya kan Firly? Pasti larinya kenceng dan nggak ada Kenceng, capeknya ya. kenceng banget dan apalagi saya kan posturnya gempal gini ya jadi effortnya harus lebih. Untung kaki panjang jadi eh, Iya. nggak terlalu capek tapi waktu masuk kereta itu udah telat, basah, nggak dapat tempat tidur, tempat duduk lagi. Terus Iya, kami terpisah-pisah akhirnya ya gitulah. Itu momen yang berkesan tapi lucu juga. iya, iya, iya. Ini menarik karena selalu ada cerita yang unik di negeri orang ya. Oke, well, kalau ini mungkin pertanyaan terakhir ya, buat Firly, program ini di Despar sendiri yang membantu Firly untuk menemukan fokus karir setelah lulus nggak? David kayaknya punya bayangan ya kalau Firly? Kalau Firly sendiri itu kemarin waktu habis dari mobility program sendiri, Firly juga ada gambaran sebenarnya Mbak, mau lanjut studi lagi Yes. di luar. Dan Mhm. juga kebetulan teman yang tadi dibilang sama Kak David, diceritain sama Kak David juga memotivasi Firly orang Hmm. Indonesia tadi untuk berkuliah di sana gitu. Tapi mungkin dalam ranah ilmu yang berbeda karena kemarin kan Ya. fokusnya kalau yang di Despar sebelumnya juga ada itu Mhm. Kak Tere ya, Kak Mhm. Teresia ya namanya. Betul, Kak Terry. Patricia. Nah, jadi di University of Ferrara di Italia, yang mana ngambil ranahnya lebih ke arkeologi, kalau nggak salah ya Iya, Kak ya. betul betul. Ya. Nah, mungkin kalau Firi nanti masih dalam research, mau Ya. ngambil ranah studinya mau kemana, tapi tetap pasti pengennya di luar melanjutkan begitu Mbak. Wow. Oke, masih didoakan juga yang pasti ya. David. Kalau saya tentu punya bayangan yang cukup jelas, tapi sayangnya saya kan minatnya untuk tetap di koridor eh, heritage, Mhm. museum atau pengembangan pariwisata itu. Tapi sayangnya kalau
berkarir di bidang sana itu cukup sulit karena demand-nya sangat sedikit. Mhm. Supply-nya juga sebenarnya dikit, demand-nya juga dikit gitu. Jadi takes time. Untuk sementara waktu ini saya kerja di perusahaan lain yang nggak pariwisata. Cuman kalau ada kesempatan-kesempatan itu pasti saya akan gas gitu. Irit ya. Ya, terus untuk studi juga saya udah riset beberapa eh, katalog itu di Erasmus Mundus Joint Program. Mereka punya banyak katalog yang terkait dengan eh, eh, preservasi eh, seni, karya-karya seni, terus museologi juga mereka ada dan saya masih mencoba lah mengulik-ngulik untuk kemungkinan-kemungkinan tersebut gitu. Oke, yes. Ini tadi ya. Jadi memang membantu banget ya untuk bisa tadi David juga bilang mengerucut ya. Apapun yang diambil itu di Despar ilmunya dapat dan pengalaman-pengalamannya juga dapat. Ini terakhir lagi, berikan pesan semangat mungkin ya buat Good News Family semua yang saat ini sedang mencari perkuliahan atau untuk ke depan pasti ya tahun ajaran baru mereka masih harus mencari ini tuh mungkin Firly sama David punya pesan buat mereka. Boleh silakan dulu. Firly dulu boleh? Silakan. Kalau untuk kesan-pesan sendiri, bagi teman-teman yang masih bingung, misalnya mau menentukan jurusannya masuk kemana, ke Despar aja. Nah, kita di Despar banyak program-program mobility internasional yang membuka peluang teman-teman, nggak cuma untuk apa ya berpengalaman di ranah lokal ataupun regional, tapi juga sampai internasional, yang mana tentunya akan memperkaya pengalaman teman-teman yang lain juga. Jadi nggak cuma secara akademis nantinya yang didapatkan di Despar, namun juga pengalaman secara personalnya, secara globalnya juga dapat begitu. Wow. David. Kalau dari saya, bagi teman-teman yang masih bingung mau menentukan arahnya gitu, Hmm. tentukan dulu passionnya di mana, lalu eh, jangan pernah ragu, jangan pernah minder untuk terus berjuang untuk itu, karena yang namanya talenta itu nggak ada, semua itu bisa diasah dan eh, ya semua bisa diusahakan. Dan saya percaya kalau kita benar-benar punya apa ya rasa grit untuk itu, semua bisa dicapai kok. Itu asal kita benar-benar tahu arahnya seperti apa, cara melakukannya seperti apa, dan usaha-usaha itu pasti akan membuahkan di akhirnya gitu. Oke, itu dia ya. Jadi bisa banget kalau Anda bergabung di Despar. Soalnya dua teman kita yang ngobrol dengan saya, David dan Firly ini udah notice bahwa di Despar mereka mempunyai banyak diberikan berpengalaman ya di banyak program yang ada. Oke, Junsoli kami berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu ini bersyukur untuk internet yang tidak yang cukup bersahabat ya, nggak mengganggu ya. Senang banget ya, hopefully belum jadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang informatif untuk Anda. So finally saya Indi dan juga Saya Firly. Dan yes saya David. untuk Good News FM bisa listen for you at 94.9 Good News FM, Good News for the family. God bless.